izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Itu sebetulnya bukan barang saya, atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada tapi masih ketutupan box, tapi gerakan pixelnya ada. Begini, itu bukan kita punya, itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21. Jadi mohon maaf lagi Pak Otto, saya hormati Pak Otto sebagai lawyernya Jessica yang sudah berjuang maksimal, luar biasa ya. Salut saya. Nah, saya mau ngomong sesuatu yang di luar urusan Jessica, yaitu karyawan. Karyawan saya itu 4.774 orang. Yang ribut, yang udah ompong-ompong tuh 5 orang. Dia sudah dapat uang semua. Buktinya ini saya lampirkan. Ya. Mohon Ibu wartawan, Mbak wartawan di upload supaya jelas. Itu duitnya pada kemana? Ya. Dan kemudian saya ikut ke pengadilan perdata, sudah dinyatakan. Dan lawyernya juga ngomong kan, PT FICC harus mengganti, bukan saya loh. Pernyataan daripada Edi Salihin di podcastnya Karni Elias. Dia mengatakan bahwa dia punya bukti baru yang disimpannya selama ini, yang tidak pernah disampaikannya ke pengadilan. Ya kan? Dia bilang begitu kan, karena dia katanya tidak ingin Jessica hanya dihukum mati supaya tersisa, kan begitu. Nah, ini terus terang aja saya heran, karena di pengadilan jelas hakim bertanya kepada Edi Salihin, apakah ada barang yang kau simpan selama ini? Dia bilang tidak ada. Hakim bisa bertanya kedua kali, katanya kau sering di luaran sana, dia bilang, memiliki bukti itu, masih ada enggak? Dia bilang tidak, dan itu di bawah sumpah loh, ya kan? Ternyata dia sendiri menyatakan ada barang itu, sehingga menurut kami ini ada dugaan menghilangkan barang bukti, dan itu perbuatan pidana kalau terbukti. Ini dugaannya. Nah, itu kan satu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan kasus ini begitu saja, ya kan? Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sana. Ya, Pak Otto, saya kagum lah sama Pak Otto ya, bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat, semoga Pak Otto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan, karena itu sudah inkrah. Yang terakhir sampai hakim agung itu Artijo Alcosta, itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel, dengan disaksikan Kapolri waktu itu. Kalau bagi saya mungkin saja Uti kan akhir-akhir ini kan sibuk. Uti akhir-akhir ini sibuk, mungkin karena kesibukannya kali dia nggak bisa hadir.
Ya, tapi Oma sama Gala sama Fran hadir di situ. Ya, kalau saya bagaimana saya menanggapinya ya, kalau dia ndak sempat, ya gimana ya. Iya. Tentu satu-satunya jalan ya harus sabar itu aja. Mau apa saya? Mau ngomong apa saya? Gimana saya menanggapinya? Ya, mungkin dia sibuk kali atau gimana, saya nggak tahu. Jadi anakku itu buat acara ulang tahun. Fuji ulang tahun sama anak itu sama-sama tanggal 3. Terus Fuji membuat ulang tahun itu H-2 kirim undangan. Kalau aku kirim undangan itu udah sekitar 1 atau 2 minggu, aku lupa. Dan aku udah kirim undangan ke semuanya. Terus aku pun siangnya, ya maksudnya ini rasanya jadi aku ya, perasaannya aku ini takutnya jadi dibilang berlebihan atau gimana, terserah kalian mau anggap seperti apa. Tanggal H-2 Fuji ngundang, terus siangnya juga aku juga posisinya juga nggak enak badan. Orang-orang teman-teman rumah juga tahu, dan juga sempet juga kan di post juga tuh kebetulan sama si Jihan. Terus aku datang acara ulang tahunnya Fuji malamnya, mendadak juga kan karena dia buat acara. Aku ke Pacific Place dulu, aku cari kado, aku datang ke ulang tahunnya. Terus aku juga bilang di situ, kalau Fadli udah bilang, Ai nggak bisa datang Kak Ica, Ai syuting gitu. Terus ya kadang-kadang aku cuma kayak, udah aku marah gitu-gitu. Di video itu di YouTube aku kan ada. Terus aku juga malamnya itu aku bilang sama Fuji, Uti, besok kalian ulang tahun, datang ya. Gitu. Terus dia nggak menjawab apa-apa sih. Karena dia menganggap aku katanya kan kakaknya. Pak Faisal selalu bilang udah dianggap seperti keluarga. Ya jadi kan saya kan berharap orang-orang yang saya mengharapkan datanglah hadir di acara saya. Tapi sebenarnya kalaupun ya Fuji punya kesibukan lain, ya saya tahu Fuji sibuk. Tapi pinginnya tuh kan aku kan kirim undangan tuh berapa kali ya? 2 atau 3 kali aku lupa. Kayak ngirim undangan, terus malamnya juga aku chat bilang jangan lupa ya hadir gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang maaf ya Kak nggak bisa hadir karena kayak gini, itu pun aku jadi merasa dianggap gitu. Aku jadi merasa ya dianggap di dalam hidupnya dia gitu. Netizen kan pada tanya ke saya, kok Fuji Vio nggak datang, kok Fuji Vio nggak datang. Ya akhirnya saya mempost, ya saya nggak tahu kenapa nggak hadir, yang penting saya sudah mengundang. Bahkan chat minta maaf kenapanya pun saya nggak terima gitu. Udah keluar kata-kata seperti itu, besokannya acara Ashanti pada datang. Jadi kayak saya merasa apa ya, nggak dianggap aja. Ya apanya yang mau saya minta maaf? Karena tidak bisa semua keluarga. Enggak, kalau menurut saya sih enggak seperti itu mainnya ya. Bagi saya sih enggak seperti itu mainnya. Karena bagi saya, tapi Allahu alam lah dari pihak lain. Bagi saya sih saya enggak menyalahkan siapa-siapa di situ. Artinya mungkin anak saya enggak sempat, ya terus mau gimana lagi. Tentu mereka berdua yang tahu ya. Enggak mungkin lah saya akan menanyakan sampai sejauh ke dalam-dalam banget. Ya enggak lah dong. Ya, berilah privasi anak, privasi mereka ya. Saya sih selama ini welcome dan positive thinking aja kepada kepada orang-orang ya, karena menurut saya orang-orang yang dekat ke kami itu selama ini orang baik-baik banget sih. Sebagai manusia saya ada
batas apa ya, capeknya gitu. Pada saat itu mungkin lagi udah bener-bener udah banyak nahan sesuatu, akhirnya ya jadi seperti itu. Dan nggak ekspektasi tiba-tiba ada seorang bernama Jihan yang dimana tiba-tiba mengupload curhatan dari mantan karyawan saya dan Fuji. Dan setelah itu viral. Terus momennya pas gitu. Jadi netizen media menyalah-nyalahkan, menggiring seolah-olah itu kelakuannya saya gitu. Terus kenapa kalau misalkan si itu orangnya saya, logikanya lah dia baru abis foto upload sama saya, datang acaranya saya, terus tiba-tiba mengupload tentang Fuji. Itu kan saya juga kalau misalkan itu adalah kerjaan saya, ya saya juga nggak bodoh gitu loh. Kayak masa iya sih lo habis upload foto gue, lo habis datang acara gue, terus habis itu lo ngerjain, masa kayak ngomong seperti itu gitu. Jadi ya mendingan gue nyuruh banyak orang lain lah, kasarnya seperti itu. Kalaupun kayak netizen bilang seperti itu, ya ngapain? Aku kasih bukti chat juga. Oh ya, Jihan itu adalah orang yang selalu membela keluarga Pak Haji Faisal awalnya. Mungkin kalau nanti teman-teman cari videonya dia sama Tiara Marlin, dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Kayak pokoknya akhirnya netizen tuh banyak nge-tag aku, video itu viral. Terus kayak aku say thanks, kayak apresiasi, kayak thank you banget ya kamu udah sebegitunya membela kita gitu ya. Aku kan menghargai manusia itu gitu. Terus akhirnya aku kirim hadiah tuh, aku kirim apa ya, parfum. Sejak dari itu dia selalu banyak membela keluarga Haji Faisal, Fuji, semuanya lah. Nah sejak itu deket sama saya, kita sering teleponan, terus suka ada masalah apa, dia kan karena saya pikir dia suka speak up tapi bener, ya udah akhirnya saya suka cerita, klarifikasi dan kronologi yang sebenarnya. Suka cerita, makanya netizen bilang, kenapa di screenshotnya Jihan itu ada tulisan, ya kan kakak suka cerita. Ya memang bukan cerita tentang Fuji, tapi melainkan semua apapun itu saya ceritain gitu. Maksudnya kayak anak ini tuh baik bagi saya gitu. Ya anggapan saya anak ini baik, anak ini membela keluarga Pak Haji Faisal, membela saya setiap saya ada masalah. Sebelumnya juga sama kakak saya, dia juga yang kayak bantu untuk kayak ngebela saya lah pada saat itu. Terus siangnya ternyata dia mengupload itu. Lah logika aja, kalau memang itu adalah orang suruhan saya, ya masa pagi-pagi yang jelas-jelas sudah sama editor saya, malamnya sama saya, habis acara saya. Memang sih pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi secara logika pikir dong, nggak mungkin dong gitu. Nggak mungkin gue nyuruh lo upload di saat paginya lo sama editor gue, malamnya lo sama gue. Seperti itu gitu. Jadi kayak tadinya aku udahlah nggak mau ngomong apa-apa, bener-bener lagi capek banget. Sampai besokannya saya tanyakan, karena pas dia tuh upload jam berapa ya? Karena aku nggak notice. Jadi aku itu disamperin Ai, kak tahu nggak tentang ini? Tentang yang mana si Jihan? Oh akhirnya aku kayak dengan santainya aku kayak, oh dia ini yang kayak gini-gini, yang dulu baik, yang pernah bantuin kita gitu. Dia upload ini kakak tahu nggak? Gitu. Nah akhirnya aku gimana ya? Kalau netizen berpikir, kok lo nggak marahin? Ya nggak bisa juga, karena kan kita kan nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Aku harus ngomong baik-baik dulu. Ya akhirnya aku ngomong baik-baik. Aku subuh itu ngechat dia, assalamualaikum. Dia nggak bales. Terus jam 9 aku tanya, Jihan, iya kak, maaf baru bangun, kata dia. Terus habis itu kenapa kamu upload ini dan segala macem. Iya kak, aku sebel aja. Dia itu anak yang kalau orang yang dia sayang disakitin, mungkin karena dia melihat aku
sebel karena uploadan aku mungkin ya sebabnya kayak aku dia nggak hadir, terus nggak kasih tahu kenapa juga. Mungkin kalau dari sisi dari teman-teman semua cerita orang-orang tim, karena dia tahu perjuangan aku jadi kayak dia sedih juga gitu. Akhirnya mungkin kayak si Abdul yang bercerita, udahlah gua nih ya aslinya dari ini lo apa idola lo, mungkin ya seperti itu. Jadi dia mengupload itu sore, aku nggak tahu. Aku baru tahu itu pas Fadly nyamperin aku di acara. Kenapa aku nggak tahu posisinya? Itu aku lagi cari dress baju untuk acaranya Bunda Ashanti. Acara Bunda itu jam 5, setengah 6. Acara Bunda setengah 6. Aku sebelumnya aku cari baju ke Ayu Diandari. Makanya aku nggak terlalu notice banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.